tahun 1945, Indonesia berada di ambang perubahan setelah lebih dari 3 abad dijajah. Suara kebebasan mulai bergema. Para pejuang bangsa bersatu, merencanakan sesuatu yang besar untuk masa depan. Peristiwa besar akan segera terjadi, dari Rengas Dengklok hingga proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, dan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Kekangan Jepang. Jadi ini saat yang kita tunggu-tunggu. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya telah mendapat berita dari luar negeri. Berita ini adalah berita yang menggembirakan bagi kita semua. Jepang telah menyerah pada sekutu. Maka dari itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Apa itu maksud dari kekosongan hukum? Jepang sudah tidak menguasai Indonesia karena Jepang telah menyerah pada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kekosongan kekuasaan ini harus kita manfaatkan secepat mungkin. Kita harus melalui Bung Karno malam ini juga dan mendesaknya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu Jepang. Baiklah, ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia. Apakah semua setuju? Pada tanggal 15 Agustus 1945, berkumpullah golongan pemuda di rumah Soekarno. Para pemuda mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi, ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Bung Karno, Bung Hatta, kita tidak punya waktu lagi. Jepang telah kalah. Ini adalah peluang kita untuk merdeka. Apa? Kekalahan Jepang? Benarkah ini? Apa artinya bagi kita, Bung Syakti? Kekalahan Jepang adalah akhir dari penjajahan mereka. Ini adalah saatnya kita berdiri sendiri, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami dari golongan pemuda telah mengadakan rapat dan semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyusun kemerdekaan Indonesia. Bung, kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI. PPKI adalah bentukan Jepang. Kemerdekaan Indonesia bukanlah milik dari bangsa lain, melainkan dari bangsa kita sendiri. Seharusnya kita membicarakan ini dengan PPKI, Bung.
Karena tugas PPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kita harus menemui dengan Jepang untuk mempromosikan kemerdekaan. Kita tidak ingin merdeka oleh Jepang, Bung. Kita bisa, Bung. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami siap, Bung. Para pemuda sudah siap bertindak. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami, Bung, rakyat kita sudah menghadirkan kebebasan. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka besok akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Ini batang leherku. Seret saya ke pojok situ dan potong leher saya malam ini juga. Masing-masing mempertahankan pendapatnya. Para pemuda meninggalkan kediaman Soekarno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Mereka benar-benar mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka tidak mengerti bahwa kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkannya semua dengan matang. Bagaimana jika semuanya berantakan? Setuju. Lagi pula sidang PPKI untuk membahas masalah kemerdekaan akan segera datang. Baiklah, apakah kita semua sepakat? Baiklah, Bu. Kita sepakat. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Lepaskan saya, Bung. Apakah ini pantas, Bung? Bung, tidak sepantasnya, Bung. Bung, sepantasnya kamu begini, Bung. Bung Hatta, kami harus membawa kalian ke Rengas Dengklok. Kami tidak bisa membiarkan kalian kembali tanpa mengambil tindakan. Apakah kalian berniat untuk menculik kami? Apa yang kalian pikirkan? Ini bukan soal penculikan, Bung Karno. Ini tentang memastikan bahwa kemerdekaan akan segera diumumkan. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka, Bung. Jepang telah kalah, tinggal tunggu apa lagi? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita bentukan Jepang. Dan kita bisa dijajah kembali. Ini demi bangsa kita. Kesempatan tidak datang dua kali. Kami akan bertanggung jawab, Bung. Tapi, apakah kita bisa? Kita pasti bisa, Bung. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Terima kasih, Bung Karno. Kami akan memastikan semuanya berjalan dengan benar. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Rumah ini tanggung wilayah netral. Selama kalian di sini kalian aman. Saya tidak ingin Jepang mencampuri kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Laksana. Kita harus segera menyusun teks proklamasi. Ini saatnya. Saya menyarankan Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani. Saya setuju, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani. Baik, saya dan Bung Hatta akan menandatanganinya. Sekarang, kita perlu merumuskan kata-katanya.
Ini sudah cukup jelas dan lugas. Saya Pi, tolong ketik ulang dengan rapi. Teks proklamasi ini akan mengubah sejarah bangsa. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Bendera ini akan menjadi saksi baru bagi sejarah Indonesia. Besok Indonesia akan merdeka. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pukul 10 pagi, hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Bendera siap. Pada hari itu, Indonesia memasuki babak baru. Kemerdekaan yang diraih dengan darah, air mata, dan tekad bulat. Perjuangan belum selesai, tetapi hari itu adalah simbol dari keberanian dan persatuan bangsa. Dari Rengas Dengklok hingga proklamasi, sejarah ditulis dengan keberanian. Di atas. Bung Syahrir Spiderman. Udah masuk surga tuh Bung Cair. Tentunya macet, Le. Buasku kembali lagi esok pagi. Kita harus mendatangi Bung Karno malam ini juga dan mendesaknya untuk Saudara-saudara, saya telah Ulang. Besar, geng. Ini apa ya? Tiga, action. Belum. Tunggu nanti.
Tuh adanya. Kaki gua mati. Nat, sakit banget. Apa yang nyetir abang gua? Abang gua. Kok mirip lu? Oh iya, Mam. Diturunin dikit lah. Bisa banyak pungut. Ayo. Lagu yang tadi aja tak. Lagu di sini. Di ujung malam. Menuju bahagia. Ada sedikit kita malam ini. Mungkin karena kau cantik-cantiknya. Morning apaan sih? Penting loh. Udah kayak gitu aja. Ini di 5 miliar guys. Udah bisa. Kok kamera kamu cantik banget. Kok jadi putih? Sumpah. Ini bukti. Nanti coba lihat. Punya PT Kim Kit ya. Lah iya. Lihat di sana. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah, kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di mataku kau begitu indah. Lu nggak ngerti? Kita mana suara orang? Itu hatiku, tak ingin kau jauh dariku. Lembut kasihan, aku memacur yang buat aja di sini. Oke, kita mau berbincang dulu. Supo. Niuhok. Ikan apa yang nggak bernafas di air? Apa tuh? Ikan mati.